Zaman Batu Muda atau Neolitikum adalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan, seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Kalau dari kalian yang belum tahu tembikar, tembikar adalah alat keramik yang dibuat oleh pengrajin. Tembikar dibuat dengan membentuk tanah liat menjadi suatu objek. Alat tembikar yang paling dasar adalah tangan. Fase ini dimulai pada sekitar milenium ke-10 sebelum Masehi. Manusia diperkirakan mulai benar-benar beralih ke gaya hidup menetap sekitar 800 sebelum Masehi, di mana pada saat itu zaman es sudah benar-benar mencair. Oh iya, dari kalian yang belum tahu kenapa bumi melalui zaman es, saya sudah membuat videonya yang berjudul Lahirnya Bumi. Oke, lanjut. Ini membuat tanah menjadi lebih subur, sehingga dapat digunakan untuk bercocok tanam. Kota-kota pertama dibangun, contohnya Jericho, yang pada masa ini berkembang menjadi desa seluas 10 hektar. Jericho adalah kota pertama dengan rumah yang dibangun dari tanah liat, dan juga menjadi kota pertama dengan bukti tertua pertahanan kota di Timur Tengah. Kambing mulai diternakan dan gandum mulai ditanam. Neolitikum atau zaman batu baru atau muda dimulai ketika manusia mulai mengasah dan menghaluskan beberapa peralatan baru mereka setelah menyumbingnya. Zaman batu baru dimulai kurang dari 10.000 tahun yang lalu. Peta Eropa di periode ini menampilkan garis besar hampir sama dengan peta sekarang. Inggris Raya dan Irlandia saat ini berpisah dari benua Eropa oleh perairan dangkal Laut Utara, terusan Inggris, dan Lautan Irlandia. Dikarenakan tenggelamnya wilayah Mediterania, Spanyol dan Italia tidak lagi berhubung dengan Afrika Utara oleh jembatan daratan. Tanaman-tanaman yang tumbuh subur di zaman Paleolitikum yang lebih dingin memberi tempat bagi hewan-hewan iklim sedang. Dan hutan-hutan luas mulai menutupi apa yang sebelumnya berupa padang rumput tanpa pepohonan, badak berbulu, mamut berbulu, dan beruang gua menjadi punah. Domba dan rusa kutub menyingkir ke garis lintang Arktik. Sementara kuda Nil, gajah, dan binatang-binatang mamalia besar lainnya menemukan jalan mereka ke wilayah tropis. Pengetahuan tentang zaman Neolitikum tidak hanya dari berbagai hal yang terkubur di dalam tanah seperti di gua-gua Paleolitikum, tetapi juga berasal dari sisa-sisa yang ditemukan di dekat atau di atas permukaan tanah, atau dalam gundukan sampah dan tempat-tempat pemakaman. Di sepanjang pantai Baltik, terhampar gundukan tulang dan cangkang yang menunjukkan tempat itu sebelumnya adalah tempat tinggal manusia kuno, yaitu Kitchen Midden, atau ya, itu. Ini kadang-kadang panjangnya 1000 kaki dan lebarnya 2 hingga 300 kaki, dan tinggi 10 kaki. Peralatan dari batu, tulang, dan kayu bersama-sama dengan pecahan-pecahan gerabah dan barang-barang karya manusia lainnya ditemukan di Kitchen Midden. Swiss memiliki sisa-sisa penghuni danau yang untuk perlindungan dari musuh-musuh mereka tinggal di atas danau di gubuk mereka yang ditopang oleh tonggak-tonggak yang ditancapkan ke dasar danau. Gubuk-gubuk tersebut telah hilang, tetapi lumpur di sekitar tonggak-tonggak gubuk mengandung ribuan objek, termasuk tulang-tulang binatang, biji berbagai tanaman, dan buah-buahan, peralatan, sobekan kain, pecahan gerabah, peralatan rumah tangga, dan sedikit furnitur. Manusia Neolitikum juga mendirikan banyak monumen batu, baik berupa pilar tunggal atau sekumpulan pilar. Menhir yang memandai sebuah makam. Dolmen biasanya berfungsi sebagai makanan untuk mayat. Menhir dan dolmen adalah monumen kasar bagi orang-orang kuno di masa lampau dan telah musnah.
Zaman Neolitikum mencakup ruang waktu yang singkat jika dibandingkan dengan zaman sebelumnya, tetapi zaman Neolitikum adalah zaman kemajuan yang cepat. Peralatan Neolitikum, walaupun masih berupa batu, tulang, dan kayu, sering sangat indah dan halus, terutama mata panah dan kapak batu. Dengan bilah potong yang tajam, manusia Kitchen Maiden mulai membuat gerabah, terutama untuk alat masak. Dan mereka mulai memelihara anjing. Para penghuni danau memiliki kambing, domba, babi, dan juga anjing. Mereka juga membuat keranjang anyaman, meminta, dan menenun, menyamak kulit, membuat perahu, menggunakan gerobak beroda, dan yang paling penting dari semuanya, mereka menanam sejumlah sereal, termasuk gandum, barley, dan millet. Sumber-sumber baru makanan yang terbuka membuat manusia Neolitikum meninggalkan kehidupan pemburu yang berpindah-pindah dan mulai menetap di desa-desa permanen. Kehidupan komunitas mereka pasti telah terorganisir dengan baik karena pembangunan gubuk di atas danau dan monumen batu memerlukan kerjasama dari banyak individu. Singkatnya, manusia Neolitikum bukanlah manusia liar. Mereka telah melewati tahap liar menuju barbarisme. Kebudayaan Neolitikum tidak hanya terbatas di Eropa. Kebudayaan Neolitikum juga hidup di Asia Barat, Mesir, Afrika Utara, dan di Kepulauan Siprus dan Crete. Ke seluruh lembah Mediterania menjadi pusat Neolitikum. Di sini, transisi penggunaan logam untuk pertama kalinya terjadi. Saya akan memberikan gambar-gambar peninggalan zaman Neolitikum. Segitu saja yang saya bisa bahas. Mungkin dari kalian jika ada yang kurang, mohon ditambahkan. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan cerita tersebut. Terima kasih.